Sekarang kan gara-gara ini kan pusing kan. Saya mikirnya kayak teori Big Bang aja sih. Sabar. Oke, semua ajaran atau keyakinan meyakini Tuhan mereka yang menciptakan. Kristen juga meyakini Tuhan mereka yang menciptakan. Oke, yang lain pun mengklaim. Nah pertanyaannya, Tuhan yang menciptakan ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa bang? Mereka kerjasama. Berarti ada berapa pencipta bang? Lebih dari 1? Banyak lah bang, nggak tahu lah. Banyak. Oke, saya tanya, pencipta mana yang ciptakan langit? Berarti bagi tugas dong. Masa semua dibebankan ke satu sementara ada banyak? Berarti yang cipta langit harus yang ini, Tuhan yang satu ini. Yang ciptakan bumi, Tuhan yang dua ini. Kerjasama kan gitu. Harus Ya, ada yang bilang itu ada anaknya, ada bapaknya, ada mamanya. Jadi ini yang bikin saya bingung loh. Marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Kata orang Tritunggal ini menunjukkan bahwa sudah ada ketritunggalan itu sejak awal. Nah kalau begitu, ketika mereka adalah setara atau mereka satu hakikat, tentu ada pembagian tugas yang adil kan gitu. Masa Tuhan gak maha adil? Oke, Tuhan yang A ciptakan tangan kanan, Tuhan yang B, atau ginilah bagi tiga ya, kepala, badan, kaki. Nah pertanyaannya, siapa yang ciptain kepala? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Yang Kristen. Tuhan yang mana? Pusing saya, pusing. Aduh. Oke, Bapa ciptakan yang kepala, badan yang ciptakan Yesus. Mungkin. Terus bagian kaki Roh Kudus. Mungkin. Nah, berarti apa dialog terakhirnya, kita telah menyempurnakan penciptaan, kan gitu. berarti Tuhan yang cipta langit itu lebih hebat. Waktu dia ciptain langit, dia tidak butuh yang lain. Waktu dia ciptain bumi, dia gak butuh yang lain. Nanti pada saat penciptaan manusia, baru dia bilang marilah kita, kan gitu. Waktu dia ciptakan langit, langsung dia bilang ciptakan langit, ya maka langit jadi. Itu gak butuh kita di situ, gak pakai kita di situ. Langsung bumi jadi. Begitu ciptakan manusia, marilah kita. Berarti dia ngajak nih yang lain, ayo Tuhan lain, Tuhan A, Tuhan B. Setelah nanti dulu sidang ilahi dulu, para ilahi sidang menetapkan kita mau rancang manusia ini model kayak apa nih. Ya ribut-ribut lah. Model kayak Son Gokong, jangan-jangan. Yang satu keberatan. Kayak ini, jangan-jangan. Udah gimana kalau kayak kita aja? Oke, sepakat. Bagi tugas kita ya. Itu seperti apa itu? Contoh seperti apa manusia itu? Apa? Terus ada nabi seperti Luga itu contoh dari siapa itu? Oh ya, nanti kita tanya dia ya. Nanti kita tanya dia. Saya juga penasaran, pengen tanya dia juga tuh dia. Nah, ketika penciptaan manusia, baru diajak nih yang lain nih. Nah, lebih hebat tuh yang Tuhan yang pertama ciptain langit, ciptain segala sesuatu. Lebih hebat Tuhan yang itu, karena mau tidak mau dia juga turut andil serta dalam penciptaan manusia. Artinya secara kuantiti dia menciptakan lebih banyak, lebih sempurna, bukan sempurna ya, lebih banyak daripada Tuhan yang lain. Yang lain hanya manusia doang yang diciptain. Itu pun nggak jelas juga nih. Yang mana yang ciptain kepala, yang bikin badan, yang bikin kaki, nggak tahu lah. Nggak tahu sudah kita, berat kita ini. Nah, tapi sabar dulu Bang Wijen ya, nanti kita lanjutkan. Kita sapa dulu yang baru hadir, Mbak Esti. Iya, selamat siang. Selamat siang Mbak Esti. Yang Riko, selamat sore. Riko, selamat sore. Turunlah. Mbak Esti Kristen ya Mbak? Iya, Kristen Pak. Oke, Mbak, kalau dapat 20 juta saya dapat berapa Mbak? Bagi dua lah kita ya. Oke, itu sih kalau untuk banyak. Kalau yang tadi saya nggak mau, bagi dua saya nggak mau. Biar nggak susah-susah banget lah pertanyaannya ya. Kan bukan saya yang nanya Bang Zuma. Saya cuma denger doang.
Iya. Bang Zuma belum monitor kah Bang Zuma? Akulah Yesus. Sudah sepakat kita Bang Zuma. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Saya dapat 10 juta. Kalau dia dapat 20 juta. Udah. Oke. Lanjut abangku. Siap, makasih Dinda. Barakallahu fiik. Sahabat-sahabat yang lain, jumpa lagi kita di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan tema kita ini bisa terjawab oleh saudara-saudara kita dari Kristen agar supaya lebih mudah penginjilan kalau sudah terbukti bahwa ternyata yang mereka sembah ini adalah anak Maria atau jangan-jangan dia adalah Kristus palsu. Dan untuk kemudian memastikan itu, kita persilahkan kepada teman-teman Kristen untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Kristen yang mereka sembah, saudara Kristen ini adalah benar-benar anak Maria. Kalau anak Maria kan berarti mereka menyembah utusan yang datang kepada Bani Israel. Silakan saudara, siapa namanya? Esti. Silakan. Siap, Bang Juma. Silakan. Gas Bang Esti, gas. Saya mendukungmu. Iya, ini pertanyaannya apa tadi? Apakah benar yang Anda sembah adalah Kristus anak Maria? Maria ya? Iya, ibunya Yesus namanya Maria. Betul Bang Zuma. Benar. Yes. Yesus anak Maria datang hanya kepada Bani Israel. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Matius 10:5-6. Aku berpesan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Lalu Yesus yang datang kepada Kristen ini Yesus yang mana? Yesus Kristus, Bang Zuma. Iya tahu, Yesus yang mana? Kan Yesus yang anak Maria mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya, baik. Jadi kalau kenapa kami bisa yakin Yesus itu Tuhan, ya kan? Jadi di dalam Yesus membaca kitab Nabi Yesaya di Lukas 4:16-21 Bang Zuma. Di mana? Di Lukas 4 ayat 16-21. Mundur dulu ke data nomor 6-nya. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis berkata apa? Aku akan memberikan segala kemegahan dunia dan seluruh kemuliaannya bila mana engkau menyembah aku, dan aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti iblis menjanjikan kemudian kekuasaan dan kemegahan dunia apabila ada orang yang menyembah dirinya, maka segala kuasa dunia akan diberikan. Berarti iblis ini adalah pemegang kunci kuasa dunia. Dan Yesus pun sudah menerangkan itu di dalam Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Jadi kata Yesus, penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Oke, saya jawab Bang Zuma. Silakan. Dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Makanya dia nggak bakal bisa menerima kemegahan yang iblis tawarkan. Karena di dalam kepercayaan iman Alkitab, dunia itu berasal dari iblis. Seperti itu, Bang Zuma. Iya. Keyakinan kami ya. Iya. Makhluk-makhluk alamiah
sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi yang berasal dari surga itu, yang berasal dari langit itu bukan cuma satu. Iblis juga berasal dari langit. Dalam 1 Korintus 15:48 pengakuan Paulus, makhluk-makhluk langit itu sama dengan Yesus yang berasal dari langit. Auranios, makhluk langit, bukan makhluk surga. Iblis pun sama seperti Yesus, katanya berasal dari atas, yaitu dari langit. Jadi kalau ada dasar pijakan menuhankan Yesus karena dia berasal dari langit, sekali lagi berasal dari atas, iblis pun berasal dari atas. Bisa aja Bang Cuma ya. Iya, itu dalil, Mbak. Kan? Ya jadi begini Bang Cuma. Iya, silakan. Ya iblis itu memang kan dari langit. Tapi kenapa dia diusir? Dia diusir kan dia ingin menjadi seperti Allah. Ya kan nggak mungkin gitu kan. Sementara jabatan dia Iya, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang diperintah oleh dia yang ingin menyamai Tuhan, itu agama mana? Agama mana yang melantik manusia menjadi sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Ketika tadi dia ingin menyamai Tuhan, dia gagal. Ketika dia datang kepada Musa, dia gagal. Ketika dia datang kepada Yesus, dia gagal. Tapi ketika dia datang kepada pengikut-pengikutnya, dia berhasil. Pengikutnya menggaungkan ke seluruh dunia bahwa ada sosok bernama Yesus Kristus itu sehakikat, satu level, satu derajat dengan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan ini kemudian mempertuhankan, melantiknya, mendudukkan kemudian kedudukannya tinggi setinggi-tingginya melampaui awan-awan naik ke langit sehingga dia nampak setara dengan Tuhan. Iblis berhasil nggak dengan menggunakan nama Yesus untuk menyamai Tuhan? Berhasil nggak? belum ya. Berhasil. Karena kata Yesus, penyesat ini menyesatkan banyak orang, berarti berhasil. Nah sekarang mari kita lihat agama mana yang mendudukkan Tuhan itu punya saingan. Tuhan itu dikatakan 3 pribadi, padahal Tuhan itu cuma satu hakikat, tapi ada pribadi-pribadi lain. Nah itu siapa tuh? Saya setuju Pak Bang Zuma. Saya setuju Pak Bang Zuma kalau satu pribadi, nggak ada 3. Yang ngomong 3 itu kurang kuat imannya Bang Zuma. Mohon maaf. Nah, oke. Kalau begitu, Yesus Kristus ini masuk nggak di dalam pribadi satu ini? Jadi begini Bang Zuma. Silakan. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus kan. Kalau 3 Bapa pribadi. berbeda sama Yesus. 3 Oke. pribadi kan. Kalau Bapa berbeda sama Yesus, berarti dia bukan Tuhan dong. Nah, jelas itu. Sedangkan faktanya Yesus bukan Bapa. Faktanya dia sebagai Allah, dia menyamar Bang Zuma. Jangan Anda membantu iblis untuk menyaingi sang Bapa dengan melantik si anak. Anak ini mengaku dengan mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan dilantik sama seperti Bapa, jangan. Iblis tepuk tangan nanti. Yesusnya nih, ketika diceritakan dalam Lukas 4, iblis datang mencobai Yesus. Yesus, jika engkau menuhankan aku, sujud menyembah kepadaku, maka segala kemegahan dan kemuliaan bumi ini akan aku berikan. Sebab aku berkuasa atas bumi dan aku berhak memberikan kepada siapapun kuasa itu yang kepada yang aku kehendaki. Ketika kemudian iblis mencoba Yesus dengan iming-iming kuasa dunia, Yesus menolak. Berarti Yesus tidak berkuasa atas dunia. Yesus masih tetap saja, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena Yesus menolak kuasa dunia yang diberikan oleh iblis. Maka iblis mundur. Lukas 4 nomor 13, iblisnya mundur. Iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat.
Jadi ketika kemudian Yesusnya gagal, iblisnya gagal memberikan kuasa kepada Yesus, selanjutnya iblisnya mencari korban baru. Dia mengatakan, dia dikatakan dalam Lukas 4 tadi, di data 13, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana kemudian waktu tepat itu? Pada saat Yesus terangkat ke langit, dia leluasa kemudian mengaku-ngaku Yesus, memporak-porandakan ajaran Yesus. Nabi Abraham sudah ada di bumi, Nabi Musa sudah ada, Nabi Daud, Salomo, Yesus sudah ada di bumi. Iblis kemudian berkuasa. Maka ketika ada pengganti Yesus yang kemudian disalibkan, maka iblisnya datang kepadanya. Ingat kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Satu di antaramu adalah iblis. Catat itu. Yang iblis inilah yang kemudian menggantikan Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kenapa saya katakan bukan Yesus? Baca Matius 12. Angkatan jahat ini, yaitu orang-orang Farisi, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Jadi kebangkitan pada hari ketiga itu adalah simbol tanda angkatan jahat. Yang Ayat berapa, mengatakan Mas? di Matius 12 Matius nomor 12. 38 sampai nomor 40. Oh, ini tanda Yunus ya? Yes. Kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk angkatan. Iya, karena Yesus lagi berbicara kepada orang Farisi waktu itu, Bang Zuma, dan ahli Taurat. Iya. Iya, karena dia, jadi kan di sini silakan. tetapi jawabnya kepadanya, angkatan yang jahat tidak setia ini menuntut suatu tanda. Karena Yesus bisa lihat hati kan pada saat itu, dan dengan keimanan kami memang Yesus kan bisa melihat hati di Bible ya. Jadi dia bisa melihat hati orang Farisi ini sama orang ahli-ahli Taurat ini. Mereka itu kan nggak tulus ke Bapa kan. Jadi mereka cuma melakukan keagamaan supaya dilihat orang. Makanya Yesus kecam, kamu tidak akan melihat tanda seperti itu selain tanda Yunus. Maksudnya Yesus arahnya ini tanda ngomong kepada Yunusnya, orang Farisi. Ya betul. Orang Farisi menerima tanda bangkit pada hari ketiga, betul? Orang Farisi Menerima tanda anak manusia bangkit pada hari ketiga, betul? itu di mana dalilnya, Bang Zuma? Ya itu tadi yang Anda baca. Orang Farisi ini, angkatan tidak setia ini, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Betul? Ini sorry saya potong Bang Zuma. Jadi ada kekeliruan dalam tafsir Bang Zuma baca. Mohon maaf nih. Kalau di keyakinan saya nih Bang Zuma, ini Yesus menjelaskan gitu, kalau yang saya baca, ini untuk orang Farisi dan orang Taurat, ahli-ahli Taurat. Yesus itu kan anti banget nih sama mereka, karena Yesus bisa melihat hati mereka itu, mereka cuma melakukan kewajiban agama, tapi mereka tidak ada kasih di dalam hati mereka. Makanya Yesus mereka bilang tidak mempraktekkan. Betul. Makanya Matius Yesus bilang 23 nomor 2, nomor 3. Iya, betul, Orang-orang Bang Zuma. Farisi menduduki kursi Musa, mereka berkata tentang Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti mereka. Iya, jadi pada waktu itu Bang Zuma, makanya Yesus tegas. Yesus bilang nggak bakal kasih deh gue tanda sama lu pada, soalnya lu pada ahli Taurat mereka. Tapi kita bisa lihat di perikop sebelumnya, Yesus dan Beelzebul itu salah satu nama iblis lah ya. Tapi Yesus mengusir setan kan, istilahnya setan diusir lah. Yesus tetap melakukan tanda pada saat itu. Cuman kalau di perikop ini Yesus memang udah anti banget sama orang-orang ini. Di sini Bang Zuma. Makanya Yesus ngomong kayak gitu. Jangan harap kamu dapat tanda. Kecuali tanda Yunus. Anak manusia keluar dari kubur pada hari anak manusia pada hari ketiga bangkit kan?
Berarti itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat kan? Beda, beda Bang Suma. Kok beda? Kan tidak diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Ini kan Yunus, arah bicaranya. Jadi sebab- begini Bang Suma. Ini Silakan. arah bicaranya si Yesus itu kan untuk ahli Taurat dan orang Farisi seperti itu. Jadi kayak seperti saya nih ngomong sama Bang Zuma seperti ini, tapi saya mungkin ngomong sama orang Kristen seperti itu. Jadi beda apa namanya? Beda. Begitupun Yesus. Coba dibaca Dalam satu perikop perikop sebelumnya. deh. Matius 12-nya coba dibaca deh. Karena dia mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat. Angkatan jahat ini orang Farisi, ahli Taurat. Dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat kan? Tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Iya, tapi ini tidak berbicara secara seluruh orang, hanya untuk golongan Angkatan tertentu, jahat. golongan Angkatan ahli jahat Taurat saja. dan tapi di Angkatan perikop ini jahat di dan 38 angkatan tidak setia ini minta satu tanda, tetapi tidak akan diberikan kepada mereka selain dari tanda Yunus. Apa Betul. tanda Yunus itu? 3 hari 3 malam. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiganya bangkit, dan itu tanda untuk angkatan jahat. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesusnya mengatakan bahwasanya Yesus berkata bahwasanya Yesus ini menceritakan kepada Bani Israel muridnya, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Coba Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16. Ketika kemudian iblis ingin naik ke awan-awan menyamai pencipta langit dan bumi, aku hendak naik ke awan-awan untuk menyaingi pencipta yang maha tinggi. Tetapi nomor 15-nya, tetapi sebaliknya ke dalam alam orang mati, ke alam kuburlah engkau akan dilemparkan masuk ke dalam kubur. Jadi iblis dilemparkan masuk ke dalam kubur. Nah, Yesus mengatakan iblisnya ada di dalam kubur. Angkatan jahat minta satu tanda, tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia. Yudas juga anak manusia. Jadi yang keluar dari kubur adalah Yudas, yang di dalamnya ada iblis. Makanya di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini, dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Anak manusia keluar dari kubur dan mengaku sebagai Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah dia. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Siapa yang ingin kemudian seluruh bumi menyembahnya? Kepadanya diberi kuasa. Kan di dalam Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa. Nah, siapa itu yang diberi kuasa tadi? Yesus kan menolak. Tapi yang masuk di kubur ini menerima. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Yesus tadi diberi kuasa di bumi dan segala kemegahan dan kemuliaan, Yesus menolaknya. Berarti bukan Yesus. Makanya dikatakan di data 13-nya, setelah iblis mundur mencoba Yesus, tidak berhasil, dia mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana kemudian waktu tepat itu? Pada saat ada yang mengkhianati Yesus berkaitan dengan nubuat kebangkitan hari ketiga untuk angkatan jahat. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya hari ketiga keluar, bangkit dia anak manusia. Dan itu tanda angkatan jahat. Mari kita buktikan
bahwa ternyata murid-murid Yesus yang bukan angkatan jahat tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Di mana tertulis? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Ketika kemudian Maria dan Maria lain datang kemudian menjenguk kuburan tempat orang itu dikuburkan, mereka tidak menemukan jasad melainkan hanya kain kafan saja. Lalu mereka pergi ke murid-murid, ke rasul-rasul, ke 11 murid Yesus dan berkata apa yang mereka lihat. Tapi murid-murid mengatakan itu omong kosong. Mereka sama sekali tidak percaya. Namun meskipun demikian, nomor 2. Bang Zuma, sorry saya potong dulu karena mereka Iya, belum lihat silakan. belum datang ke kuburan, Bang Zuma. Makanya mereka bilang omong kosong. Mereka belum cek ke kuburan. Oh, Akhirnya mereka tidak. cek ke kuburan. Sekarang begini, kalau mereka itu diberi tanda kebangkitan hari ketiga, sebagai murid harus percaya dong. Harusnya mereka mengatakan, oh iya memang kami dipesan guru kami pada hari ketiga dia bangkit. Faktanya Jadi enggak. begini Bang Zuma. Mereka nggak Jadi percaya. begini. Yesus naik ke surga. Karena mereka dibekali Roh Kudus, makanya mereka bisa memberitakan Injil, bisa gacor, bisa keren lah gitu. Maksudnya bisa viral kayak Bang Zuma nih viral kan. Mereka bisa viral juga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, mereka belum dibekali Roh Kudus. Roh kebenaran itu belum sempurna gitu. Makanya mereka makanya Petrus masih ini kan, saya bukan murid Yesus, dia masih mengkhianati lah ya, masih takut mati lah pada saat itu. Dia juga takut mati, namanya manusia kan, sifat manusia secara berpikir secara akal pasti takut mati, ya kan? Seperti itu Bang Zuma. Jadi mereka belum dibekali, tapi setelah Yesus naik ke surga, mereka udah siap mati semua kan untuk Injil. Karena sudah dibekali roh kebenaran itu Bang Zuma. Ya, boleh saja Anda berbicara seperti itu, boleh. Tapi tidak sesuai dengan fakta. Kenapa tidak sesuai dengan fakta? Yesus sudah kemudian ada Roh Kudus sebelum dia terangkat ke langit. Bahkan Elizabeth, kemudian Zakaria, bahkan Yohanes Pembaptis di dalam kehamilan dia itu sudah ada Roh Kudus. Lalu kemudian Yesus juga pernah menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan karena mereka tidak mengerti faktanya, pada saat di nomor 12-nya Petrus bertanya dalam hatinya setelah datang ke kuburan, melihat betul-betul tidak ada kemudian jasad di situ. Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Nah, seperti itu adanya. Jadi saya kira ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, di mana Kristus palsu ini juga menyesatkan orang-orang pilihan, itu harus tergenap itu. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Sekiranya mungkin dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau saudari mengatakan belum dihembusi Roh Kudus, maksudnya murid-murid pilihan pun jadi korban penyesatan. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 24. Padahal tadinya mereka dikatakan jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi kalau mereka ternyata pergi ke bangsa lain, berarti mereka benar-benar terkena disesatkan oleh Kristus palsu tadi. Karena itu ucapan Yesus dalam Matius 24. Maka apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun atau bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku sama seperti kilat yang memancarkan sinar dari timur sampai ke barat. Demikian juga lah nanti kedatanganku yang kedua. Kata Yesus begitu. Kalau ada orang mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku dibarengi dengan tanda-tanda. Langit bergemuruh, kuasa-kuasa langit bergoncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di awan.
Itu tanda kedatanganku. Ketika ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, pertama, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, dan seterusnya. Nah, apakah tanda ini sudah ada kepada Paulus? Tidak ada. Nah, Yesus mengatakan waspada. Kepada orang yang mengaku bertemu aku waspada. Sebab kedatanganku nanti ditandai seperti bla 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 bla. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Andai saja Yesus yang datang kepada Paulus, maka saat itu juga kiamat. Tapi ternyata yang datang bukan yang asli, maka tidak kiamat. Ya, kalau di saya, Bang Zuma, kenapa iman saya percaya Yesus ini yang diutus, ya maksudnya dia nyamar sebagai Allah lah ya, kalau iman saya. Itu ada di Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Jadi dia membuka, pada saat itu kan dia pergi ke tempat peribadahan sinagog, pada hari Sabat, dia buka ayat Alkitab, dia membuka Yesaya. Jadi dia menggenapi nih, Yesaya 61 ayat 1 sampai 7 kan sudah bilang akan datang. Nah, dia baca lagi di situ. Seperti itu, Bang Zuma. Jadi dalam nubuat itu, iya, silakan. Ya, dalam nubuat itu kan dibilang oleh ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku ayat 4:19 untuk pokoknya bla bla bla. Itu diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 7. Makanya Yesus buka di saat hari Sabat. Itu dia baca Alkitab, dia kasih roh Tuhan ada padaku. Ya, makanya Bapa dan dia satu. Seperti itu. Iya, jadi terkait dengan roh Tuhan, pengakuan Yesus lebih awal di Yohanes 3 nomor 13 bahwa siapapun, nomor 34, bahwa siapapun yang diserahi tugas kemudian untuk menyampaikan firman, maka Tuhan menganugerahkan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Itu tak ada hubungannya dengan Kristus palsu, nggak ada. Kristus palsu ini mengaku Tuhan dan menyesatkan banyak orang. Kalau hanya sekedar diimani, Yesus itu utusan Tuhan, diberikan kuasa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu orang Islam juga imani itu. Yang jadi masalah ini si palsu ini mengajak orang lain untuk menuhankan dirinya. Itu sesatnya di situ. Kalau hanya sekedar utusan, umat Islam imannya di situ. Bahwa Nabi Isa yang datang lahir tanpa ayah adalah rasul bagi Bani Israel. Al-Quran surah As-Saff. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu iman kami bahwa Nabi itu yang lahir tanpa ayah itu utusan Allah kepada Bani Israel. Dia rasul, dia memiliki kemudian mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi endingnya ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Endingnya mengajarkan murid-muridnya menyembah kepada Allah Tuhannya dan Tuhan murid-muridnya. Yohanes 4 nomor 24. Aku dan kalian menyembah apa yang kami kenal, sedangkan mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal. Artinya Yesus penyembah Tuhan. Sedangkan yang datang kepada kalian itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Di mana bisikan itu muncul? Di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Jadi Yesus yang datang sebagai Nabi Rasul untuk Bani Israel berbeda dengan Yesus dan yang Kristus yang datang kepada saudara-saudara Kristen, berbeda. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Itu Yesus yang anak Maria. Aku mengajarkan kalian, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua jadi pengikutku. Itu Yesus yang berbeda. Dan Yesus yang datang kepada Bani Israel itu manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan malaikat berkata Yesus nanti datang ke bumi ini sebagai manusia. Bahkan Yesus mengaku dalam Matius 24 nomor 30, aku datang sebagai manusia.
Sedangkan Paulus mengaku di Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, Yesus datang kepadanya bukan manusia. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7 berkata, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Islam mengaku Yesus datang sebagai manusia. Murid-muridnya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Yesus mengaku datang sebagai manusia. Giliran Paulus, dia mengatakan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Siapakah pengikut penyesat itu? Ya Kristen. Tidak mungkin Kristen menyembah Yesus kalau Kristen sepenuh hati mengaku Yesus itu manusia. Tidak mungkin. Pasti ada embel-embelnya. Dia manusia karena dia bersandiwara atau berpura-pura atau menyamar-nyamar jadi manusia. Sebenarnya dia adalah Tuhan. Nah, itu dia. Itulah. Itu yang dikatakan korban penyesat. Karena penyesat inilah yang membisikkan, akulah Tuhan. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Hanya iblis yang menginginkan kemudian mengambil anak Adam, keturunan Adam untuk menjadi pengikutnya. Hanya iblis. Kalau Yesus mau mengambil pengikut dari golongan Bani Israel saja. Musa mau mengambil pengikut untuk Bani Israel saja. Tapi iblis mau seluruh anak manusia menjadi pengikutnya. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semua. Seperti itu, saudara. Ya, jadi begini, Bang Zuma, kenapa saya bisa mengimani Yesus ini adalah yang dari Allah? Karena jadi dari perjanjian lama, mungkin Bang Zuma lebih pintar dari saya ya. Bang Zuma mungkin tahulah kitab kitab suci agama Yahudi, kitab suci Islam, bahkan Bible juga Bang Zuma juga sempat baca. Nah, kalau Bang Zuma cek, itu Yesus itu sangat nyambung ke perjanjian lama atau kitab Tanakh. Jadi di Matius 1 itu silsilah Yesus itu anak Daud itu nyambung. Itulah yang membuat keimanan saya percaya bahwa Yesus itu adalah Yesus yang benar. Itu keimanan saya ya Bang Zuma. Seperti itu. Saudara. Udah pernah baca mungkin Bang Zuma Matius 1 ayat 1 sampai 17 silsilah Yesus. Tahu. Dan menurut tanggapan orang dia adalah anak Eli. Sekarang permasalahannya yang datang kepada Paulus ini bukan anak manusia. Berarti dia tak bersilsilah. Coba saudari baca Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Jadi Matius tadi yang berbicara mengenai silsilah itu bukan yang datang kepada Paulus. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku. Tetapi yang menyatakan Injil kepadaku adalah Yesus Kristus. Loh, bukan manusia katanya. Berarti jadi tidak begini, bersilsilah. Bang Zuma, itu yang Iya, silakan. Yang datang sama Paulus itu Yesus sebenarnya nggak datang, cuman itu doang, penampakan aja. Jadi kayak seperti perjanjian lama aja. Justru karena itu Yesus ketika yang datang cuman suaranya, tetap enggak dia manusia. Dia udah bukan jadi manusia lagi, kan udah bangkit lah, Bang Zuma. Berarti bukan Yesus, berarti Anda pengikutnya. Kan sudah dikatakan siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia? Anda mengatakan dia bukan manusia lagi, berarti Anda ikut di situ. Baik, Bang Zuma. Kalau menurut keyakinan saya, kenapa saya percaya Paulus itu bukan penyesat? Karena ajaran Paulus sama Yesus itu nyambung. Jadi kalau bagi nyambungnya di mana? saya, Coba. Silakan Anda jelaskan. Nyambung. Silakan. Dia ada, kan Yesus pernah bilang tuh dalam dalilnya, kalau murid-muridnya kan pernah ngadu tuh sama Yesus, dia kok menyembuhkan pakai nama engkau, tapi kata Yesus, siapa yang ada di pihak kita, dia tidak melawan kita. Nah, di Paulus ini tidak melawan Yesus. Dalam saya baca surat-suratnya itu tidak ada bertentangan sih, seperti itu. Belum ada mungkin memang ada kata-kata dia yang sukar difahami, tapi selebihnya dia bekerja banget buat Yesus sampai mati, sampai ya maksudnya kalau emang dia palsu ya buat apa dia mati buat Yesus, sampai dia keluar dari orang Farisi, dia itu orang terhormat di Yahudi pada saat itu. Ngapain dia mau ke Yesus gitu? Orang Yahudi pun paling anti banget sama Yesus sampai saat ini ya. Karena cuman sedikit doang yang baru percaya Yesus. Buat apa gitu? Sementara dia asli Yahudi asli gitu. Dia paling benci sama Yesus. Karena asal usulnya si Paulus ini dulu penganiaya jemaat Yesus. Dia paling anti sama Yesus. Dia termasuk antikris.
pada saat itu. Makanya dia didatengin Yesus, dia sampai berubah. Maksudnya apa keuntungan dia seperti itu? Oke, Gitu loh, baik. Bang Zuma. Harusnya Baik, dia tetap di baik. Yahudi. Baik, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, Ayat maka berapa ini, dia Bang? Maaf, Bang Zuma. Galatia 5 nomor 2. Maka dia harus dihilangkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu digenapi. Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Barang siapa yang berkata barang siapa yang berkata tidak dengan firmanku dan mengaku itu dari firmanku, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Itu menggenapi nubuat. Nah, sedangkan Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, Matius 5 nomor 19, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan Tuhan. Iya, betul. Kemudian, Itu ya, kata-katanya kan tempat yang paling bawah di kerajaan surga ya. Berarti Iya, berarti belum neraka dong, masih di dalam kerajaan neraka surga itu kan? tempat terhina itu di mana? Tempat terhina di mana itu? Tempat terhina. Tapi bahasanya kalau di Alkitab bahasanya ya Bang Zuma ini tempat terendah dalam kerajaan Allah. Kalau neraka kan Yesus bilang siksaan kekal masuk neraka kayak di Matius Oke, 25 mari kita lihat bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani. Apakah yang dimaksud kemudian di dalam Matius 5 nomor 19 ini, supaya kita tahu apakah benar Yesus menubuatkan tempat terhina kepada yang menghilangkan hukum Taurat. Barang siapa, maka dia akan menduduki tempat rendah. Rendah dalam bahasa Yunaninya adalah elakistos. Elakistos itu artinya paling hina. Apakah masih ada yang hina dibandingkan neraka? Tak ada. Berarti tempat yang paling hina itu neraka. Kerajaan Allah itu kan surga dan neraka, itu kerajaan Allah, itu kerajaan langit. Kerajaan Allah itu bukan cuma surga, kerajaan Allah itu surga dan neraka. Makanya dikatakan Malik Yaumiddin, dia adalah raja di hari pembalasan, hari kemudian. Hari kemudian itu surga neraka. Sedangkan di dalam kitab Matius 5:19, dia akan menempati tempat terhina kalau menghilangkan sunat. Itu dalil. Itu dalil. Jadi kalau kita belajar Bible, kalau kita ingin tampil sebagai narasumber, tidak cukup hanya dengan terjemah. Kita harus belajar original teks supaya kita paham. Jangan dikibulin oleh lembaga. Oleh karena itulah kemudian kalau ada ini mengatakan ajarannya berkesinambungan, saya katakan boleh iya. Karena Yesus menubuatkan penyesat. Berkesinambungan penyesatnya dia. Yesus berkata loh, Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, berarti ada Kristus yang mengutus nabi. Nah sekarang siapa yang mengaku pengikut Kristus hari ini? Kristen. Kalau Kristen membela diri, mempertahankan bahwa kami Kristen bukan pengikut Kristus palsu, oke, silakan aja. Kita sepakat, Kristen bukan pengikut Kristen palsu, Kristus palsu. Tapi, apakah Yesus pembohong? Bukan. Kalau Yesus bukan pembohong, berarti banyak orang akan disesatkan oleh Kristus palsu ini. Tolong tunjukkan mana banyak orang itu. Kalau bukan Kristen, ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Yesus bohong nggak? Harus ada yang menggenapi, dan satu-satunya kandidat yang menggenapi ini pengikut Kristus. Yang harus diwaspadai adalah Kristus. Kalau dia Kristus asli, dia akan mengajarkan hukum Taurat. Jangan hilangkan hukum Taurat setitik pun. Karena kapan kau hilangkan, kau akan menempati tempat terhina. Faktanya, Paulus mengajarkan apa? Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15.
Bukan hanya yang terkecil dihilangkan oleh Paulus, tapi seluruhnya. Baik besar, sedang, kecil, dia semua dihapuskan dengan darah Kristus di atas tiang salib. Yang mana yang harus kami percaya? Yesus atau Paulus? Ya, jadi begini Bang Zuma, kalau yang tadi soal Silakan. sunat ya Bang Zuma, itu sudah jelas sekali ya. Kalau sunat itu kan itu untuk Abraham dan keturunannya. Kan kami, maksudnya kami orang Kristen ini bukan orang Yahudi kan Bang Zuma. Ini firman Tuhan sudah jelas. Jadi sunat itu tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya sampai sekarang untuk Yahudi. Nah sementara kami kan bukan makanya Paulus itu kan datang untuk luar bangsa Israel, di luar juga kan dia, makanya dia beritakan sampai ya itu karena jasa-jasanya lah, maksudnya sampai orang Kristen ini banyak seperti itu. Jadi sunat merupakan tanda bahwa Abraham dan keturunannya telah menerima perjanjian Allah. Dan sunat juga kan materai kebenaran yang mereka miliki. Jadi itu tandanya mereka. Mungkin ada ayat lain, Bang Zuma, maksudnya sampai Bang Zuma berpikir Paulus ini bukan dari Yesus? Dari Kalau selain uraian ini, saudara barusan mengatakan bahwa sunat itu hanya untuk Bani Israel. Oke, Yesus hanya untuk Bani Israel. Harus juga terima itu. Terima juga itu. Jangan dipenggal. Hukum Taurat sunat hanya untuk Bani Israel. Yesus dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tiba-tibanya kok ada Yesus Kristus yang untuk non-Yahudi. Sedangkan yang untuk non-Yahudi itu Paulus. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Yesus Matius 15 nomor 24, aku diutus untuk Yahudi. Jadi Yesus untuk Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi. Pertanyaannya, kalau Yesus aja yang diutus hanya untuk Bani Israel, lalu siapa yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi? Ya Bang Zuma. Kalau ayat Yesus kan sudah jelas ya, Matius 28 itu yang pas dia mau naik ke surga, dia tuh udah ngomong gitu loh. Kalau misalnya itu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu. Jadikan semua bangsa muridku semua bangsa. Itu sudah ada, maksudnya ini ada dalilnya, makanya saya ambil dari sini. Matius 28 Sekarang ini begini, yang perintah. saudari, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, dengan cara apa oknum Kristus ini menyesatkan banyak orang? Dengan mengaku sebagai Yesus. Sekarang oknum yang mengaku sebagai Yesus ini membisikkan 13 buku kepada Paulus sehingga melahirkan Kristen. Yesusnya datang di dalam Yohanes 49, Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku terima itu adalah kekal, tidak bisa berubah. Kekal, tidak bisa berubah. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan semuanya. Berarti tak ada lagi Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya dong. Karena semuanya telah disampaikan. Tetapi kok tiba-tiba ada yang mengaku menerima firman dari sosok yang mengaku Yesus Kristus? Berarti Yesus Kristus yang datang kepada Paulus memberitakan 13 kitab bukan Yesus sang pembawa firman kepada Bani Israel. Karena Yesus sang pembawa Injil kepada Bani Israel telah Yesus sampaikan seluruhnya sebelum terjadi tragedi penyaliban. Sedangkan 13 buku milik Paulus itu terjadi tahun 52 mulai Paulus mengaku menerima Injil. Jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit. Pertanyaannya, kalau saudari saya sudah mengatakan bahwa dengan cara apa penyesat itu menyesatkan banyak orang, dengan cara mengaku Yesus, lalu apa bedanya dengan yang dialami oleh Paulus? Selain ayat itu ada lagi nggak, maksudnya sampai Bang Zuma kan kayaknya alergi banget ya Paulus nih. Ada lagi ayatnya? Bukan saudari, bukan. Ketika murid Yesus ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Matius 24 nomor 3, Guru, apa tanda kedatanganmu?
Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes maksud- 16. Ayat Paulus. Yohanes 16. Nomor Yohanes 7. 16. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah Yesus pergi, siapa yang datang? Itu Roh Kudus yang tadi saya bilang awal itu, makanya mau Oke, Roh murid-muridnya- Kudus. Oke, Roh Kudus. Ya. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Di padang gurun. Oh, maksudnya Paulus. Itu Yesus Ya. suaranya. Nah, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit menurut Yesus siapa? Roh Kudus. Yang datang setelah Yesus, ya Roh Kudus, betul, Roh Kudus. Roh Kudus. Faktanya yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Apa nggak paham di situ? Yesus sudah mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Berarti yang datang setelah aku pergi adalah Roh Kudus. Aku datang nanti setelah diikuti oleh tanda-tanda kiamat. Baik. Jadi kalau ada yang mengatakan aku, itu bukan aku, sebab aku istirahat di langit. Yang datang setelahku adalah Roh Kudus yang akan membimbing kalian kepada seluruh kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Tiba-tibanya muncul kelompok di luar murid-muridnya mengaku, aku bertemu dengan Yesus loh. Artinya itu bukan Yesus, karena yang datang setelah Yesus adalah Roh kebenaran, bukan Yesus. Cak Ayu. Iya, dan juga ya betul, memang Yesus ngomong seperti itu. Tapi kan Allah jadi gini loh, Yesus kalau dalam keimanan saya, Bang Zuma, setelah Yesus naik ke sorga, dialah Allah sebenarnya. Dia udah jadi Allah lah. Waktu di dunia kan dia nyamar nih, Bapa, Putra, Roh Kudus, Roh Tunggal. Itu semua dia nyamar. Itu selesai. Dan kalau menurut saya yang datang itu adalah mungkin bisa berupa suara malaikat. Jadi bukan berarti Yesus datang. Kalau Yesus datang itu nanti kedua kali dia benar-benar datang gitu, sangkakala berbunyi gitu. Tapi kalau kayak itu dia cuman kayak itu aja di perjanjian lama, ya kan, dia muncul di Abraham, dia muncul di mana? Nabi Nuh, dia muncul di mana ya, di Salomo atau siapa, itu kan pakai malaikat ya, ada malaikat berupa malaikat. Jadi kemarin pun muncul dalam Paulus itu berupa malaikat karena dia Allah, seperti itu Bang Zuma. Oke, baik saudara. Oke, sekarang saya ingin mengorek dari saudara nih. Taruhlah Anda bukan korban si penyesat. Kira-kira orang-orang yang terjerat, yang disesatkan oleh Kristus palsu, ketika saya bertemu sama mereka, Anda pengikut Kristus? Iya Bang Suma. Anda yakin Kristus yang Anda temui itu bukan iblis? Iya Bang Suma. Coba Anda terangkan kepada saya bahwa Anda yang adalah nyata-nyata korban daripada Kristus palsu, buktikan kepada saya apa buktinya bahwa Anda sedang bertemu dengan Yesus yang asli. Kira-kira jawaban mereka apa, saudari? Ya, yang kembali lagi yang tadi saya bilang, karena ada sisilah Yesus di perjanjian lama itu nyambung, dia sudah dinubuatkan oleh Jawabannya nabi-nabi. pasti akan melakukan jawaban narasi-narasi yang persis seperti dengan Anda. Betul? Oke. Tidak mungkin dia berkata, oh sebab saya bertemu pada saat saya pergi ke pasar naik mobil, naik motor, tiba-tiba motor saya mogok dan di situ ada orang yang gondrong menyediakan jasa untuk antar jemput dan saya naik. Ketika naik di motornya dia mengaku Yesus loh bang, itulah kenapa saya ikut ke dia. Nggak mungkin, pasti alasannya ngais-ngais perjanjian lama. Pasti alasannya kemudian ngais-ngais hasil jeripaya dari wartawan yang menceritakan tentang kisah-kisah yang terjadi tentang Yesus. Sama seperti Anda. Itulah yang terjadi. Makanya kita harus memisahkan antara Yesus dengan muridnya Bani Israel yang adalah pihak kedua. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Kristen adalah pihak ketiga. Karena pada saat Yesus memberikan ajaran, proses belajar yang terjadi, Yesus hanya berhadapan dengan muridnya pemegang Taurat.
Bani Israel. Dia tidak mengajarkan orang Kristen. Kristen muncul nanti ketika kemudian kekaisaran Romawi meninggalkan ajaran penyembahan berhala mereka, mengganti pakaian mereka dengan mengajarkan agama Katolik kepada negara-negara atau daerah-daerah jajahannya, sampai kepada kerajaan Belanda, Portugis, langsung masuk ke Indonesia. Lahirlah kemudian saudara-saudara sebagai pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah, kepada siapa Bang Suma harus bertanya, mana pengikut Yesus palsu ini? Karena hanya ada satu kelompok di atas muka bumi ini yang mengaku pengikut Yesus, yaitu Kristen. Kalau Kristen ternyata bukan pengikut dari Kristus palsu, lalu kemana hendak mata saya memandang? Islam tak mungkin, Buddha nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, ateis nggak mungkin, Islam apalagi. Lalu satu-satunya kandidat adalah Kristen. Apa hasil daripada penelitian saya ini? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku, Yesus, tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok Yesus tidak mengenal dia? Kenapa? Karena Yesus saat ini ada di langit. Dia tidak bisa melihat ke bawah. Dia sedang diistirahatkan oleh Tuhan. Nanti masa dia datang diutus oleh Tuhan kedua kalinya, baru dia tercengang-cengang, terkaget-kaget. Miliaran manusia menyebut-nyebut namanya, memanggilnya Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya. Tapi Yesus melihat satu persatu, loh, kok ini bukan Bani Israel ya? Ini dari mana kelompok ini? Oh, ternyata inilah yang kemudian saya nubuatkan waktu itu, karena yang kukatakan adalah firman Tuhan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi, yang berkata melalui aku. Yohanes 14 nomor 24. Jadi ketika Yesus datang kedua kalinya, dia kaget. Loh, kok ini banyak kali pengikutku? Orang dari mana aja ini? Kemudian kalian sendiri juga mengharap, lah inilah Yesus kita, hore, inilah Yesus kita, hore, inilah Yesus kita. Padahal Yesus yang kalian sembah itu sudah lebih dulu ke neraka. Kalian hanya tinggal satu kandidat Yesus yang kalian datangi. Yesus, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat selama ini dengan namamu? Apa kata Yesus? Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalau lagi-lagi itu bukan Kristen yang diusir, lalu siapa yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan? Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak. Satu-satunya kandidat hanya kalian. Itu kan menurut kepercayaan Bang Zuma, tapi kepercayaan saya kan tidak seperti itu, Bang Zuma. Silakan. Tapi ngomong-ngomong, Bang Zuma udah pernah baca Roma 3 ayat 31 belum? Roma 3 pernah. Ayat 31. Keren itu kalau kita baca Roma 3 itu. Roma 3 ini dia kemudian mengkerdilkan hukum Taurat. Coba Anda baca nomor 3-nya. Apa yang terjadi di sana? Nomor 7 maksudku. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang yang berdosa? Boleh nggak menurut hukum Taurat orang berdusta? Boleh nggak? Jangan kau bersaksi dusta. Kok jadi aneh gitu loh? Kok jadi aneh? Jadi makanya di Roma 3 ayat 31 kan akhirnya Paulus bilang juga nih, makanya kan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Ya sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Itu yang saya bilang Bang Zuma, ayat-ayat Paulus itu nanti satu dia begitu, yang satu dia begitu. Jadi kita harus mengaitkan semua ayat gitu loh. Baik saudari, silakan Anda tumpuk 13 kitabnya Paulus. Saya hanya butuh satu data dalam perjanjian lama yang berkata, di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Ya, saya bertanya. Saya bertanya kepada saudara, apakah kemudian Kristen melakukan hukum Taurat?
Nah, itu di Matius 5. Di Matius 5 tadi yang Bang Zuma kasih ayat berapa ya Bang Zuma? 19. Yesus bukan. Matius 5 itu Yesus dan hukum Taurat. Disinilah penggenapan hukum Taurat. Jadi ini jelas ya bahwa yang tadi saya bilang kalau di hukum Taurat kan tidak boleh berzina. Tapi kalau hukum kasih menginginkan perempuan dalam hati sudah zina. Ya, terus kalau misalnya di hukum Taurat itu mencuri, jangan apa gitu. Tapi kalau di hukum kasih kita orang ngutang sama kita aja kita nggak boleh tagih seperti itu sampai dia benar-benar Oke, bisa bayar. baik. Ya pokoknya kita nggak boleh. Baik. Itu penggenapan seperti itu contohnya, Bang Zuma. Oke, baik. Ulangan 4 nomor 2, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Itu maksudnya apa? Jangan menambahi mengurangi. Yesus kan menggenapi. Beda arti dari menambahi atau tadi- mengurangi. Yang tadi katanya Anda sudah lebih sempurna lagi kan? Digenapi katanya dihilangkan. Jadi kalau 9 mau digenapkan menjadi 10 itu dihapuskan semua 1 sampai 9 gitu. Supaya Enggak gitu. Lalu? Jadi lengkap. Jadi lengkap Ya, gitu. berarti Artinya 9 mungkin menjadi 10 kan? Bukan Gimana? dihapus. Kalau 9 mau digenapkan menjadi 10 berarti ada penambahan atau pengurangan? Pokoknya bahasanya tidak ada penambahan pengurangan, cuman penggenapan aja. Kalau Yesus Kalau babi halal digenapi jadi apa? babi nggak halal, Bang Zuma Sorry, kata siapa? kalau babi haram digenapi jadi apa dia? Digenapi. Ya pokoknya kita tetap kalau saya kan tetap nggak makan, saya nggak tahu ya aliran yang lain mungkin doyan. Kalau saya tetap ikutin. Kalau saya tidak makan babi, ya kan? Jangankan babi, saya ikutin imamat semuanya kok, sampai lemak, darah semua saya tidak makan. Kalau hukum Taurat itu menurut saudari saya ini itu diperuntukkan untuk siapa? Hukum Taurat dan maksudnya hukum Taurat. Hukum Taurat ini diperuntukkan untuk siapa? Hukum Taurat itu ya kalau karena saya undernya Yesus, ya saya ikut Yesus aja, ikut penggenapan dia dalam Enggak, penggenapan dia. maksud saya gini, Yesus bukan. Hukum Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa untuk siapa? Untuk Israel awalnya. Untuk Israel. Kalau hukum Taurat untuk Israel, lalu kalau digenapi untuk siapa? Nah, karena sudah digenapi buat seluruh bangsa, Bang Zuma. Karena sudah digenapi. Maksudnya belum digenapi itu kan memang orang Yahudi dulu. jadi gini, misalnya gini, saudara ya, ada perintah kemudian untuk Bani Israel. Ketika dihapuskan hukum Betul. itu, ketika hukum itu dihapuskan, misalnya jangan bersunat, jangan tidak bersunat, bunuh orang yang tidak bersunat, itu untuk Israel. Ketika kemudian itu dihapuskan perintah itu, yang dibebaskan dari perintah itu siapa? Yang dibebaskan dari perintah, maksudnya dari Taurat. Iya. Yang dibebaskan, maksudnya bebas gimana nih Bang Zuma? Bebas untuk tidak melakukan hukum Taurat lagi itu siapa? Enggak ada perintah untuk tidak melakukan hukum Taurat sih Bang Zuma. Lah tadi itu Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya jadi Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Iya, jadi Hukum begini Taurat. Bang Zuma. Kalau Bang Zuma kan pasti baca Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu ada kurban yang pertama, yang kedua ada upacara-upacara. Sabat aja bukan hanya hari ke-7, tapi Sabat itu ada upacara tahun ke-7. Jadi mereka tuh ada ritualnya. Nah, ritual upacara itu yang dibatalkan maksudnya Paulus. Karena Yesus sudah disalib, tidak perlu korban. Sudah ada penebusan dosa. Itu ilmu Karena dari pada zaman mana dahulu itu orang bahwa udah- hukum Tuhan dibatalkan dengan adanya tumbal berupa manusia di atas salib, itu ilmu dari mana? itu inti keyakinan iman kami seperti itu, Bang Zuma. Ya, itu yang saya tanya. Karena- Inti keyakinan iman saudari saya ini itu ilmunya dari mana? Kan Yesus menebus dosa, Bang Zuma. Berarti dari pemahaman yang muncul dari Paulus. Itulah alasan-alasan orang-orang yang sudah disesatkan. Pasti alibinya, serangan-serangannya itu muncul, pembelaannya berdasar terhadap argumentasi-argumentasi Paulus. Yesus
Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh batal. Betul. Nah, lalu kenapa yang tadinya hewan berubah jadi manusia? Imamat 1 nomor Ya, kita bisa perintahkan, ajarkan, sampaikan kepada Bani Israel. Apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, kurban penebus dosa, maka perintahkan mereka untuk melakukan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Siapa yang merubah itu menjadi manusia? Bang Zuma, ini kan Bang Zuma bilang ayat dari Paulus, tidak hanya dari Paulus, tapi Matius 28, Yesus ini dalil Yesus langsung juga. Yesus bilang ini penebusan dosa. Jadi tidak Matius hanya 28. kami ayat Matius 20 Matius ayat 28, sorry. Matius 20. 20. Ya, silakan. Matius. Apa yang dikatakan di sana? Ya, jadi Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dalil Yesus langsung. Matius 20 ayat 28. Oke. Dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Yang dimaksud di sini bukan nyawa dia harus mati, tetapi Anda lagi-lagi memaknai dia harus mati. Yang dimaksud di sini adalah perjuangan. Perjuangan Yesus mendakwakan bersama murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel, mati pun dia rela demi untuk menegakkan kemudian hukum Tuhan kepada mereka, bukan menjadi tumbal. Coba Anda baca lagi. Ketika kemudian Yakobus, ibu Yakobus dan Yohanes ini memerintahkan kemudian untuk melayani, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anak kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk minta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawab mereka, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Jelas, ketika kemudian Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kemudian mereka menjawab, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Untuk itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Seperti Yesus dalam hal ini tidak bisa memberikan siapa yang di surga, siapa di neraka. Mendengarkan itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras ke atas mereka. Tidaklah demikian di atas kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Maka seperti anak manusia, sama seperti anak manusia, datang untuk dilayani, bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang-orang lain. Ini maksudnya, Yesus datang untuk berjuang, mempertahankan kemudian apa yang hendak ia sampaikan. Meskipun mati taruhannya, dia rela kemudian mati untuk kemudian mengamankan murid-muridnya, untuk nembus murid-muridnya. Tetapi jangan disalahartikan tentang penebusan dosa. Kenapa bertentangan dengan penebusan dosa? Coba lihat, kalau ucapan ini untuk mati, ucapan Yesus ini untuk mati, lihat di dalam Yohanes 4. Yohanes 8 nomor 37 dan seterusnya. Ketika Yesus ingin dibunuh, dia melawan. Kenapa kalian hendak membunuh aku? Sebab di dalam dirimu tidak memperoleh firmanku. Andai saja di dalam dirimu ada firman, maka engkau tidak akan membunuh aku. Engkau tidak akan berusaha membunuh aku. Artinya Anda lagi-lagi mentafsirkan bahwa dia Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang yang benar. Itu adalah keliru besar. Karena Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia tidak ingin dibunuh, melainkan dia hanya ingin melayani murid-muridnya. Seperti itu. Oke, ya itu baik Bang Zuma. Jadi kalau untuk
Yesus penebus dosa, itu banyaklah ayatnya kalau mau dibahas ya. Dan ditambah lagi nubuat-nubuat tentang penebusan dosa itu juga sudah ada di perjanjian lama kan. Selesai di situ. Nah, balik lagi nih Bang Zuma. Tadi Bang Zuma bilang mengenai duduk di sebelah kanan Allah itu bukan aku. Namanya juga dia lagi menyamar Bang Zuma. Dia kan lagi menyamar. Berarti dia membohongi orang. Dia menyamar, dia nggak mungkin kasih tahu dia Allah. Kenapa? Kita bisa cek di ayat-ayat dia seperti Matius 25 ayat 40 bahwa yang menolak orang, bahkan orang-orang yang berteriak Tuhan Tuhan aja dia yang bilang. Itu kan pekerjaan Allah seperti itu. Jadi kalau kita bingung, kita bisa kaitkan. Kalau saya ya Bang Zuma, kenapa iman saya sampai sekarang masih Kristen, masih percaya dia sebagai Allah, saya kaitkan lagi ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain, oh ternyata dia kunci. Oh dia yang menggiring orang ke neraka, ke surga. Makanya saya percaya dia Allah. Makanya saya percaya dia nyamar. Oke. Seperti itu. Dia nyamar aja kemarin. Anda percaya dia Allah. Murid-murid Yesus percaya dia apa? Gimana? Anda percaya Yesus Allah. Murid-murid Yesus percaya Yesus apa? Tuhan. Tak ada itu dalilnya. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus setelah menerima semua pengajaran Yesus, mereka percaya Yesus itu utusan Bapa. Selesai. Sedangkan Anda percaya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Beda kelas. Siapakah penyesat itu? Dialah yang menyesatkan banyak orang. Dan tanda-tanda kemudian Anda telah disesatkan, Anda mendudukkan utusan Tuhan setara dengan Tuhan. Dan itu pekerjaan iblis, ingin menyamai Tuhan. Apakah Anda tidak puas dengan menyembah Tuhan, satu Tuhan saja, yaitu Bapa? Iya, satu. Makanya kan saya bilang dia tuh Allah, karena dia satu. Loh, Jadi kita lepas dulu gimana nih Bang Zuma, ceritanya? kita lepas dulu konsep Tritunggal. Yesus itu Allah, udah itu aja. Biar Lah, beres. Karena yang memang mana yang itu betul? kenyataannya. Yang mana yang betul ini? Dia utusan atau dia Allah? Dia Allah, kalau waktu ke dunia dia menyamar. Jangan ditambah-tambahin. Harus berdasarkan Yesus. Jangan Anda tambahin. Kalau Anda tambahin berarti Anda masuk dalam kelompok penyesat karena Anda menambah-nambahkan. Kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang saudari Esti, bahwa segala yang aku lakukan, segala mukjizat yang aku lakukan, segala kekuatan pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus tentang Yesus, dia adalah utusan Bapa. Kesaksian Anda tentang Yesus, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yang mana yang harus saya percaya? Kesaksian Yesus atau kesaksian saudari Esti? Iya, nanti kalau misalnya, kalau saya kan gini ya Bang Zuma, karena saya membaca semuanya, jadi saya nggak ambil satu-satu ayat. Waktu itu juga, saya jujur aja Bang Zuma, 1 tahun yang lalu, saya juga mikir Bapak sama Yesus sama loh Bang Zuma. Tapi setahun belakang ini ketika saya benar-benar membaca, saya kaitkan ayat 1 dan yang lain, job desk-nya Allah banget ini Yesus, berarti dia nyamar. Makanya saya punya kesimpulan seperti itu, keyakinan iman saya. Seperti itu Bang Zuma. Yesus itu sebenarnya tidak nyamar. Mari tak ajarin sedikit. Saya ingatkan sedikit, bukan tak ajarin. Saya ingatkan sedikit. Di dalam Yohanes 8, Yesus tidak menyamar. Ucapan Yesus begini. Kita lihat di data di nomor 16-nya, di nomor 15-nya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Dia bukan penyamar. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yesus sedang tidak menyamar. Makanya dia sakti, makanya dia hebat, karena dia bersama dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan di nomor 17-nya Yesus berkata, dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Nomor 18-nya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. 1, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2, aku dan Bapa adalah 2. Bukan aku nyamar, bukan Bapa yang nyamar.
dengan menggunakan aku, enggak. Aku dan Bapa adalah dua. Baca nomor 29-nya. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apakah Yesus menyamar? Saudari, apa Yesus menyamar? Dia bersama dengan Bapa. Iya, ayat itu dia lagi nyamar dalam ayat itu. Loh. Tak bisa katakan dia sementara aku tidak seorang diri. Aku sama dengan yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepada kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di kamu. Di sini ada dia sedang Karena saya ya punya dia lah Itu sebenarnya sebenarnya Bang Zuma. Loh. Dia Kemuliaan suka yang diberikan. Kemuliaan yang diberikan. Gini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jangan maksa, saudariku, jangan maksa. Anda mengatakan berbicara berdasarkan roh penuntun. Di situ kemuliaan Yesus itu diberikan atau tidak? Iya, dia harus bicara seperti itu. Itu speak aja dari Yesus, Bang Zuma. Astagfirullah. Itulah yang saya katakan, bahwa Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada penyesat. Karena penyesat itu akan menggunakan berbagai macam cara untuk menyesatkan, meski membantah dalil sekalipun. Tidak peduli, yang namanya penyesat akan menggiring siapapun yang ada di depannya. Hati Anda sudah mati, saudari. Akal Anda juga mati loh. Bibel yang Anda genggam menarasikan masa-masa di mana Anda harusnya paham. Tapi Anda memelintir terus. Saya meluruskan dalil, Anda membengkokkan dalil. Jadi begini Bang Zuma, begini bukan lagi. saya membengkokkan, saya Lalu? mengkaitkan ayat-ayat yang lain karena hanya Yesus Allah bersaksi yang tentang dirinya. kemuliaan. Yang tahu tentang Yesus Anda atau Yesus? Yang tahu, ya, Yesus. Saya tahu karena saya baca. Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan?
Waktu kapan dulu nih? Waktu Kalau dia waktu kapan dulu yang lebih tahu tentang Yesus itu ente atau Yesus? Yesus, pasti Yesus. Lah Yesus, kok Anda bertanya waktu kapan Anda nih? Sekarang ini yang tahu Yesus itu Anda. Yang tahu tentang Yesus itu adalah Yesus itu sendiri. Betul, tapi kan kita Nah, sudah dikasih dikasih Alkitab apa? tebal, sudah kita baca seperti itu Bang Zuma. Kita Sekarang baca Anda Alkitab. Anda percaya kepada pengakuan Yesus atau Anda percaya kepada pengantar-pengantar yang ada dalam kitab saudara? Ya, jadi kalau yang saya lihat ini Silakan. ayat yang lain ini kaitan. Yesusnya loh yang Pokoknya bersaksi. yang saya- Alamak. Segala kuasa Tapi kan yang aku lakukan. kalau sekarang gini, oke Bang Zuma. Sekarang saya tanya Bang Zuma, kalau di Anda Muslim mewakili itu siapa Yesus yang datang? Kristus melawan Yesus anak Maria loh. Enggak, saya mau tanya, kalau di Muslim Saya bagaimana Bang Zuma? mewakili Yesus Siapa yang anak datang? Maria, Anda mewakili Yesusnya Paulus yang datang di padang gurun. Silakan. Ya, Bang Zuma, kalau di Muslim yang datang itu siapa ntar kiamat? Nabi Isa alaihi salam yang datang kemudian meluruskan atas dakwaannya kepada para terdakwa. Wa innahu la ilmul lisa'a falatamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Beliau turun ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh para penyesat. Ingat Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke baik, noted. Muslim siapa yang balas perbuatan jahat, perbuatan baik itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di kami yang balas perbuatan itu jahat ataupun baik itu Yesus, makanya Tadi kita iman sama-sama saya, membaca dalil. Siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak untuk menunjukkan. Itu disiapkan oleh Bapa, oleh siapa yang disiapkan oleh Bapa. Jangan Itu Anda sebenarnya- mentafsir. Maukah engkau aku tunjukkan, kata Yesus, kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jasad dan juga melemparkan manusia ke dalam api yang menyala-nyala. Siapa Dia? Bapak. Yesus itu cuman hakim. Dia yang menghakimi. Kamu kenapa menuhankan aku, sedangkan kamu tidak melakukan kehendak Bapakku? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya engkau akan melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Berarti yang memegang kuasa lebih utama di atas Yesus siapa? Bapakku. Yesus hanya hakim saja. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, aku Tuhan berkata kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah berkata yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kepada siapa Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah? Kepada Dia atau kepada Bapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus Kristus wajib hukumnya diimani, dikenal sebagai utusan Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan Yesus yang datang kepada Anda, harus Anda memutar lidah, menyamarlah, bla 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 bla, dan ujung-ujungnya Anda mentuhankan Dia. Anda ingin menggeser pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Siapakah Anda ini? Anda adalah perpanjangan tangan daripada setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir yang menjadikan manusia lain itu menyembah kepada wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Siapakah saudara-saudara setan? Bukankah dia orang kafir ini yang menolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka selama-lamanya akan menyesatkan.
Oke, betul sekali Bang Zuma. Anda Jadi sedang begini, Bang menolong Zuma. setan agar manusia menyembah setan. Ya, Bang Zuma, kalau di Kristen itu memang ya itu kan keimanan saya ya, baik itu kan pemikiran Bang Zuma, keimanan Bang Zuma, ya kan kita kan saling diskusi nih. Maksudnya ini kan saya menjelaskan keimanan saya seperti ini. Kenapa nih Bang Zuma? Saya menganggap Yesus itu Allah. Saya nggak tanggung-tanggung gitu kayak orang. Kalau orang kan bilang anak Allah, firman, enggak, dia itu Yesus. Kenapa saya berbicara? Karena saya punya dalil dia akan membalaskan setiap perbuatan jahat dan perbuatan baik, dan itu merupakan pekerjaan Tuhan. Apalagi dengan kedatangannya, kemuliaannya, Anda kekuasaan. keliru. Coba Anda Seperti itu, bacakan, Bang Zuma. coba Anda bacakan Yohanes 12 nomor 48 deh, bacakan. Anda yang baca, saya dengarkan. Silakan. Yohanes 12 ayat berapa? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku, ia tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Siapa yang menjadi hakim? Perkataan Yesus Itu. yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel kan? Aku tidak Ya. berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Adakah Betul, Yesus Bang Zuma. mengajarkan? Betul. Adakah perkataan Yesus di dalam firman yang disampaikan aku adalah Bapa itu sendiri sembahlah aku? Betul Bang Zuma, tapi kan ada juga ayat Matius 20 ayat 40. Nanti dia datang dengan kemuliaannya, dia menggiring orang ke neraka, ke surga. Jadi kita jangan pakai ayat 1-2. Makanya saya nggak pernah Yang menjadi apa, hakimnya, yang menjadi hakimnya itu siapa? Perkataan Yesus kan yang menjadi hakim. Iya, betul. Itu Bukan yang dibilang Perkataan firman. Matius kan? Ya, tapi kan ada juga Bang Zuma, Matius 25 ayat 40, itu Yesus datang dalam kemuliaannya, yang berteriak Tuhan, Tuhan itu Yesus tolak. Dia bisa nolak orang, dia bisa taruh Kemuliaan ke- yang diberikan yang diberikan kepadanya. Iya kan? Iya, Nah, itu dia. kemuliaan Allah. Iya, yang diberikan kepada anak manusia Yesus. Dan di dalam Wahyu juga, Wahyu 12 lagi lebih jelas dari Matius 25. Nah, ini bahaya ini kalau kita bawa Anda bawa. Yesus mengatakan, saudari, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Wahyu ditulis tahun 100. Yesus selesaikan tugasnya tahun 33. Segala firman sudah tamat di tahun 33. Jadi perkataan di Paulus, di penulis Wahyu di Pulau Patmos itu bukan lagi dari Yesus, karena segala firman sudah selesai di tahun 33. Tidak Bang ada Zuma lagi tahu nggak firman. Wahyu itu wahyunya siapa? Wahyunya makhluk yang mengaku bintang timur. Wahyu itu Wahyu Yohanes, Bang Zuma. Jadi itu Tidak. Yohanes murid Bukan. yang kami kalau Bukan. keimanan Bukan kami murid. Yohanes itu kan dekat sama Yesus. Kalau keimanan kami, nah di sinilah Wahyu Jangankan- dia menulis. Jangankan buku Wahyu, buku Yohanes aja bukan tulisan murid Yesus. Coba buka Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 untuk membuktikan bahwa yang kita bahas tadi ini adalah surat kabar, bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan. Buka Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Tapi sebagai surat kabar tentu ada kebenaran di dalamnya, karena wartawan pewarta ini mencatat sesuai dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka selidiki. Tapi statusnya tidak bisa naik level menjadi firman Tuhan. Baca Yohanes 21 nomor 24 25. Kalau Yohanes aja bukan penulis buku Yohanes, apalagi yang ada di Pulau Patmos. Yohanes 21 berapa Bang Zuma? 21 nomor 24 25. Nomor 24 ya. Masih banyak hal-hal lain yang lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Iya, memang karena cerita kehidupan Yesus itu kan banyak, ajarannya banyak. Jadi ini disimpulkan di dalam Injil.
Injil di intinya seperti itu, Bang Zuma. Dialah Emang Bang murid. Zuma tafsirnya seperti apa? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dia itu siapa di situ? Nah, ini Yohanes. Lah, harusnya dia mengatakan akulah murid. Kalau penulis Yohanes adalah Yohanes. Ya itulah, itu Bang Zuma. Jadi begini loh Bang Zuma, mungkin memang saya akuin Bang Zuma itu pinter. Saya akuin Bang Zuma mau mempelajari Alkitab, apalagi bisa bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani juga. Kalau bisa, saran saya bahasa Ibrani juga dong Bang Zuma. Cuman di dalam ayat ini makanya Bang Zuma harus perlu diketahui ya. Jadi dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini maksudnya Yohanes, Bang Zuma. Seperti itu. Dialah murid. Kok kalau saya yang menulis, maka saya mengatakan akulah murid. Nggak begitu Bang Zuma. Loh, kok nggak begitu? Tapi ngomong-ngomong ini apa pendeta-pendeta belum ada yang naik ya Bang Zuma ya? Kalau pendeta pasti ini agak mengkeret ininya. Hah? Takut dia naik. Termasuk saudari ST ini berani. Salut saya, salut. Ini bukan, mohon maaf nih Bang Zuma, saya kan bukan pendeta juga. Saya cuma baca doang sih seperti itu Bang Zuma. Jadi saya tiap hari saya baca. Makanya saya bilang tadi sama Bang Zuma kan, kalau Bible, Alkitab itu tidak bisa mengambil ayat di satu ke satu. Makanya kan banyak aliran Kristen seperti itu. Makanya kalau saya baca Paulus bilang, oh hukum Taurat batal. Tapi di ayat yang satu lagi dia bilang tidak batal. Seperti itu. Jadi memang ayat-ayat dia itu suka difahami Bang Zuma. Makanya kita kumpulin ayat, sehingga makanya saya pikir oh ya udah. Makanya aliran saya di Advent, karena saya baca dulu baru saya ke Advent. Enggak, saya ke Advent dulu baru saya baca. Seperti itu Bang Zuma. Jadi saya baca dulu nih. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Silakan aja. Silakan saudari saya ini mau belajar jadi Advent atau jadi apapun. Yang pasti kalau kita belajar Bible itu yang kita lebih kedepankan itu adalah akal kita. Akal dulu yang kita pakai. Habis itu kita telusuri baik-baik. Karena kenapa? Boleh saja kita beriman dulu baru berakal. Boleh juga dibalik, akal dulu baru beriman. Dua-duanya boleh. Selama akal tetap kita pakai menjadi alat filter untuk mengimani sesuatu. Karena kalau kita tidak menggunakan akal, apapun bisa kita tuhankan. Apapun bisa kita tuhankan. Tetapi kalau kita menggunakan akal, sama seperti umat Islam hari ini, tak ada keraguan. Berdebat dengan Kristen yang level apapun, Islam tak pernah ragu. Tuhannya pencipta langit dan bumi. Tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak serupa dengan makhluk. Segalanya menggantung kepada dirinya. Tidak ada kemudian yang serupa dengannya. Umat Islam tak ada beban. Berbicara mengenai Yesus manusia. Ada beban di situ. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal satunya Tuhan. Dan mengenal dirinya sebagai apa supaya hidup kekal? Ya utusan Tuhan. Islam lolos di situ. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Al-Quran surah As-Saf, Nabi Isa diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas itu, kami nggak ada beban. Coba, apabila ia datang yaitu penyesat bernama Kristus, kami lolos. Karena Nabi kami tidak bergelar Kristus. Sedangkan yang Anda sembah bergelar Kristus. Kalau saudara masih menggunakan akal, bukan hari ini, tetapi setelah ini Anda kembali belajar. Belajar. Jangan puas. Boleh saja Anda benar, Bang Zuma yang keliru. Atau sebaliknya, saya yang benar, Anda yang keliru. Nah, untuk itulah kemudian silakan belajar terus, tanggalkan dulu doktrin, tanggalkan dulu dogma. Pelajari saja Bible, karena Bible itu petunjuk. Petunjuk Anda itu. Sama seperti saya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk iman saya. Oleh karena itu, akal yang harus kita pakai. Percuma ada tertulis huruf-huruf di sebuah buku, kalau buku-buku itu tidak kita pakai akal untuk membacanya. Karena dia terurai huruf-huruf menjadi kata, berbingkai menjadi kalimat, kalimat membuat sebuah pesan, maka akal kita mendeteksi apa sih pesannya tulisan-tulisan ini.
Lepaskan dulu, tanggalkan dulu iman, kepercayaan, keyakinan. Pelajari berdasarkan akal. Pasti sampai kepada kebenaran. Mana tahu Yesus betul-betul Tuhan menurut catatan-catatan yang ada di situ. Bisa juga sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya. Karena kenapa? Di dunia ini, saudariku, saya Islam, saudari Advent. Kita masih bisa memilih. Hari ini masih bisa kita berpikir. Hari ini mungkin kita Islam, besok mungkin kita keluar. Bisa kita memilih. Mana yang betul menurut kita, besok kita bisa rubah. Mana yang benar menurut kita, bisa kita ikuti. Mana yang salah bisa kita tinggalkan. Di dunia ini. Tapi ketika kita selangkah masuk ke alam kubur, tak ada pilihan. Urusan kita hanya menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Tak bisa lagi, aku mau ke Islam, aku mau ke Kristen. Enggak. Oleh karena itu, sebelum kita ada di dalam mata, telinga, mulut, otak utamanya, pakai itu semua. Pakai untuk mencari kebenaran itu. Jangan ditidurkan. Akal jangan ditidurkan. Mata jangan ditidurkan. Kuping jangan ditidurkan. Pakai semua senjata itu untuk menembus kebenaran ilahi. Pasti akan sampai. Pasti akan sampai. Silakan Anda gunakan itu semua senjata-senjata yang Tuhan ciptakan untuk kita, untuk menjadi pemimpin, minimal untuk diri kita dulu. Kalau dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Maka yang pertama yang Anda harus pelihara adalah diri Anda dengan senjata-senjata yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan peduli dengan Bang Suma, jangan peduli dengan yang lain. Peduli aja dulu dengan keselamatan sendiri. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah hampir buka. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengambil alih waktu dan Bang tempat. Zuma, Disilakan. makasih Iya, saya sama-sama. juga mau undur diri. Selamat berbuka, Siap. Bang Zuma dan Makasih, semua Bang teman-teman Zuma. ya. Siap. Masya Allah, silakan. Terima kasih Kak Esti. Iya, terima kasih. Dinda Fandi, di tempat Anda masih 2 jam lagi kan? Atau sudah buka puasa 2 jam yang lalu? Udah sama kan? Anggap saja tidak sama. Saya dulu yang buka. Siap. Kalau waktu itu sama Bang Zuma kan sama nih Fandi. Anggap aja kamu 2 jam lagi ya. Anggap saja 2 jam yang lalu. Jadi bolehlah minum dari sekarang. Silakan. Sambil menunggu yang lain. Ada nggak narasumber di bawah, Dek? Bisa nggak dinaikkan? Bentar, ya. Coba dicek. Ini belum disapa, ada tamu. Halo, Christian Prince. Masa, kenapa kau ini masa kayak gini terus? Aduh. Masa. Bang Christian atau Muslim, Bang? Christian Prince. Silakan, Bang. Bang Christian, 1 atau 3, Bang? Bang Christian? Maksud lo 1 apa 3 itu apa? Maksud lo apa? Maksud lo apa? 1 apa 3 itu maksud lo apa? Wanes atau Tritunggal? Oh gitu. Waduh, bagus juga pertanyaannya. Bukan Sabtu atau Minggu atau Jumat lagi sekarang. 1 apa 3? Kalau dia mengatakan 1, ya Islam dong dia. Ya, teman-teman izin bantu di follow-follow ya akun Fandi Ahmad.